Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang konsep audit sistem informasi. Sebelum mempresentasikan, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan siapa saja anggota dari kelompok 12. Yang pertama, ada saya Nurholila sebagai moderator. Yang kedua, ada Fauji Wahyudi sebagai pembaca materi slide 4 dan 5. Lalu yang ketiga, ada Ardi Gunawan sebagai pembaca materi slide 6 dan 8. Lalu yang terakhir, ada Aminuddin sebagai pembaca materi slide 9 sampai dengan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fauji Wahyudi akan sedikit menjelaskan tentang konsep audit sistem informasi. Apa itu konsep audit sistem informasi? Audit sistem informasi adalah proses mengumpulkan dan mengevaluasi fakta untuk memutuskan apakah sistem komputer yang merupakan aset bagi perusahaan terlindungi, integritas data terpelihara sesuai dengan tujuan organisasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Berikut ini terdapat beberapa pengertian audit sistem informasi menurut para ahli. Terdiri atas yang pertama, menurut Ron Lieber, audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Yang kedua, menurut Alvin Arens dan James K. Lubeck, audit sistem informasi adalah pengumpulan dan evaluasi terhadap bukti untuk menentukan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Hal ini berarti dalam pelaksanaannya, evaluasi dilakukan mengacu pada sejumlah kriteria tertentu untuk menentukan derajat kinerja yang telah dicapai. Oke, melanjutkan dari materi sebelumnya, sekarang kita masuk ke materi Rule Audit Sistem Informasi. Untuk proses awal adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti. Kemudian ada sistem informasi komputer (SIK). Kemudian terbagi menjadi dua tahap, yaitu untuk menentukan apakah SIK berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Kemudian untuk menentukan apakah SIK telah menerapkan SPI secara memadai. Untuk poin-poinnya yaitu melindungi aset, menjamin keakuratan dan keandalan data akuntansi, mendorong operasi perusahaan yang efisien, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Dari kedua tahap tersebut akan menghasilkan informasi terintegrasi, valid, reliable, and secure untuk mencapai tujuan dari organisasi. Tahapan audit sistem informasi. Untuk tahapannya yaitu perencanaan audit, planning the audit, kemudian pengujian pengendalian, test of control, kemudian pengujian transaksi, test of transaction, kemudian pengujian keseimbangan atau keseluruhan hasil, test of balance or overall result. Dan yang terakhir adalah penyelesaian atau pengakhiran audit, completion of the audit. Nah, materi selanjutnya yaitu tujuan audit sistem informasi. Untuk tujuannya yaitu ada pengamanan aset, menjaga integritas data, efektivitas sistem, efisiensi sistem, dan yang terakhir adalah ekonomis. 4. Jenis-jenis audit sistem informasi. Audit sistem informasi dapat digolongkan dalam tipe atau jenis-jenis audit sebagai berikut. A. Audit laporan keuangan, financial statement audit, adalah audit yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan, apakah sesuai dengan standar akuntansi keuangan serta tidak menyelah uji materialitas. Apabila sistem akuntansi organisasi yang diaudit merupakan sistem akuntansi berbasis komputer, maka dilakukan audit terhadap sistem informasi akuntansi, apakah proses atau mekanisme sistem dan program komputer telah sesuai, penilaian umum sistem memadai, dan data telah substantif. B. Audit operasional audit. Audit terhadap aplikasi komputer terbagi menjadi 3 jenis antara lain. A. Post implementation audit, audit setelah implementasi. Audit memeriksa apakah sistem-sistem aplikasi komputer
yang telah diimplementasikan suatu organisasi atau perusahaan telah sesuai dengan kebutuhan penggunanya, efektif, dan telah dijalankan dengan sumber daya optimal efisien. Auditor mengevaluasi apakah sistem aplikasi tertentu dapat terus dilanjutkan karena sudah berjalan baik dan sesuai dengan kebutuhan usernya, atau perlu dimodifikasi dan bahkan perlu dihentikan. B. Concurrent audit, audit secara bersama. Auditor menjadi anggota dalam tim pengembangan sistem development team. Mereka membantu tim untuk meningkatkan kualitas pengembangan sistem yang dibangun oleh para sistem analis, desainer, dan programmer dan akan diimplementasikan. Dalam hal ini, auditor mewakili pimpinan proyek dan manajemen sebagai quality assurance. C. Concurrent audit, audit secara bersama-sama. Auditor mengevaluasi kinerja unit fungsional atau fungsi sistem informasi, pusat atau instalasi komputer, apakah telah dikelola dengan baik, apakah kontrol dalam pengembangan sistem secara keseluruhan sudah dilakukan dengan baik, apakah sistem komputer telah dikelola dan dioperasikan dengan baik. Dalam mengaudit sistem komputerisasi yang ada, audit ini dilakukan dengan mengevaluasi pengendalian umum dari sistem-sistem komputerisasi yang sudah diimplementasikan perusahaan tersebut secara keseluruhan. 5. Resiko audit sistem informasi. Berikut ini terdapat beberapa resiko audit sistem informasi terdiri atas A. Resiko inherent. Resiko inherent atau inherent risk IR adalah resiko yang mungkin timbul akibat karakter bawaan dari suatu transaksi. Bisa juga karena kompleksitas transaksi dan kelas transaksi, atau kompleksitas perhitungan, aset yang mudah tercuri atau digelapkan, ketiadaan informasi yang sifatnya objektif. B. Pengendalian. Resiko pengendalian atau control risk CR adalah resiko yang bisa timbul akibat kelemahan sistem pengendalian intern, SPA audit, tak tahu karena desainnya yang lemah atau pelaksanaan yang tidak sesuai desain terus tidak mampu mencegah potensi salah saji bersifat material dan atau penggelapan fraud. C. Risiko deteksi. Risiko deteksi atau detection risk adalah risiko yang bisa timbul akibat kegagalan auditor dalam mendeteksi adanya salah saji bersifat material dan atau penggelapan fraud. Jadi DR ada dalam kendali auditor. Berikut adalah sumber dan referensi yang kami ambil untuk membuat materi praktikum kali ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.